Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan analisis regresi menggunakan matriks. Tetapi sebelum kita mengetahui bagaimana cara menganalisis regresi menggunakan matriks, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu pengertian dari regresi. Jadi, regresi itu biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa variabel bebas atau biasa kita sebut dengan independent variable terhadap satu variabel terikat atau dependent variable. Jadi dalam mencari pengaruh dari suatu analisis regresi, kita dapat menggunakan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan matriks. Apalagi seperti yang kita ketahui dari beberapa sumber baik buku ataupun jurnal, terdapat perbedaan rumus koefisien regresi 1, 2, bahkan regresi 3 dalam mencari variabel bebas terhadap variabel terikatnya gitu. Jadi di sini yang akan kami bahas adalah bagaimana cara menganalisis regresi dalam mencari rumus koefisien 1, 2, 3 dari regresi itu sendiri dengan menggunakan matriks. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan regresi menggunakan pendekatan matriks, yang dimana suatu persamaan regresi linear ialah Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 x1 tambah beta 2 x2 tambah sampai sama dengan beta n xn tambah b1, dimana Y adalah variabel terikat dan X adalah variabel bebas yang mempengaruhi Y mulai dari variabel bebas 1 hingga ke n. Beta 1 hingga beta n melambangkan besar pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Beta 0 menunjukkan konstanta persamaan regresi yang menunjukkan nilai T tanpa pengaruh variabel bebas. Di sini terdapat suatu contoh nyata dalam tabel yang dimana observasi terdiri dari 1 hingga ke n, Y, x1, x2 hingga ke xn sampai m, ym, ym1, xm2 hingga sampai xmn, dimana terdapat m observasi dan n variabel bebas. X21 melambangkan data variabel bebas x1 pada observasi kedua, sedangkan xmn melambangkan data variabel bebas xn pada observasi ke m. Dari tabel didapatkan suatu persamaan di mana Y1 sama dengan beta 0 tambah beta 1 x11 tambah beta 2 x21 tambah sampai sama dengan beta n x1n tambah v1 hingga ke ym sama dengan beta 0 tambah beta 1 xm1 tambah beta 2 xm2 tambah sampai sama dengan beta n xmn tambah vm. Dari persamaan yang di samping dapat disusun dalam beberapa matriks seperti di bawah ini, yang dimana matriksnya terdiri dari Y1, ordonya terdiri dari Y1, Y2, Y3 hingga ke Ym sama dengan 1, X11, X12 hingga ke X1n sampai sama dengan 1, XM1, XM2 hingga ke XMN dikalikan dengan matriks beta 0, beta 1, beta 2 hingga ke beta n ditambahkan dengan matriks B1, B2, B3 hingga ke Vn, yang dimana matriks Y1, Y2, Y3 disebut sebagai Y, matriks yang 1 hingga ke XMN disebut sebagai X, beta 0 hingga ke beta n disebut sebagai beta, P1 hingga ke PM disebut dengan P, yang dimana Y tersebut merupakan matriks ordo M kali 1 hingga ke XMN disebut sebagai matriks M kali N,
beta 0 hingga ke beta n disebut sebagai matriks n kali 1. P1 hingga ke Pm disebut sebagai matriks m kali 1. Yang dimana dari persamaan tersebut keterangannya ialah Y sama dengan matriks M kali 1 dari M observasi variabel terikat Y. Variabel terikat Y. X sama dengan matriks MX N kali MN tambah 1 dari M observasi dari N variabel bebas X1 sampai dengan Xn ditambah kolom pertama yang semuanya berisi angka 1 yang menunjukkan intersepsi dari persamaan. Beta sama dengan matriks M kali 1 dari parameter yang belum diketahui. Sedangkan P ialah matriks M kali 1 dari residual. Dari persamaan di atas dapat diringkas secara ringkas dan diperoleh sebagai berikut. Y sama dengan X kali beta tambah P karena diasumsikan sebaran data terdistribusi normal, maka rata-rata P adalah 0. Karena nilai V adalah 0, maka persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi persamaan Y sama dengan X kali beta. Dari persamaan di atas ini, karena matriks Y sama dan X dapat disusun dari data yang ada, maka dengan mudah dapat diperoleh nilai matriks beta dengan membagi matriks Y dengan matriks X ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. Maka didapatkan persamaannya ialah beta sama dengan Y per X. Pembagian ini dalam operasi matriks yang dapat ditulis menjadi persamaan di mana dioperasikan dengan mengalihkan matriks Y dengan inverse dari matriks X, maka dapat diperoleh persamaannya beta sama dengan X inverse Y. Selanjutnya, dalam operasi matriks, inverse hanya dapat diperoleh dari matriks busur sakar. Misalnya itu dari data yang dihadapi oleh nilai M lebih besar dibandingkan dengan N, sehingga tidak mungkin diperoleh inverse dari matriks X. Untuk menghadapi masalah ini, maka persamaan di atas diubah menjadi X aksen Y sama dengan X aksen X dibagi dengan beta, di mana di sisi kanan dan kiri persamaan di atas dikalikan dengan transpose atau balikan dari matriks X dan dilambangkan dengan X aksen, sehingga persamaan 7 akan berubah menjadi beta sama dengan X inverse atau X aksen X diinverskan dikalikan dengan X aksen Y. Dengan mengalihkan sisi kanan dan kiri dengan transpose matriks X, maka baik matriks X aksen Y menjadi matriks N tambah 1 dikalikan dengan 1, dan matriks X aksen X menjadi matriks N tambah 1 dikali N tambah 1. Selanjutnya, dengan mengalihkan sisi kanan dan kiri persamaan dengan sesuatu yang nilainya sama, maka perbandingan antara Y dan X tidak dapat berubah atau tidak akan berubah. Dengan mengalihkan transpose matriks X di kedua sisi, maka persamaan di atas tanpa matriks P sebagai berikut. Matriks dengan kolomkan ordo yaitu dengan sigma Y 1 X I1, sigma Y1 YI X I2 hingga ke sigma YI X IM sama dengan N baru bawahnya sigma X I1 sigma X I2
hingga ke sigma XIM, XI1 hingga ke sigma X kuadrat IM dikalikan dengan beta 0, beta 1, beta 2 hingga ke beta M. Matriks yang sigma Y1 disebut dengan X aksen Y N hingga ke sigma X kuadrat IM disebut sebagai X aksen X. Beta 1 hingga ke beta M disebut sebagai beta. X aksen Y disebut sebagai dengan matriks dengan ordo N tambah 1 kali 1. X aksen X disebut sebagai matriks N tambah 1 dikali N tambah 1. Beta dengan ordonya itu ialah N tambah 1 dikalikan dengan E dikalikan dengan 1. Selanjutnya dengan mengali masing-masing sisi persamaan, maka akan diperoleh matriks untuk sangkar X aksen X dengan ordo. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi kami, yaitu dengan pendekatan matriks, bagaimana cara kita menentukan rumus koefisien regresi. Untuk menentukan koefisien regresi ini, kita tidak lepas dari persamaan 9 dan persamaan 10 yang sudah dijelaskan kepada saya tadi. Nah, di persamaan 9 kita menemukan bahwa beta sama dengan X aksen kali X pangkat minus 1 dikali X aksen Y. Nah, jadi kita peroleh dari persamaan matriks yang persamaan 10, jika kita menemukan satu variabel, maka kita akan memakai ordo 2 kali 2 yang di sebelah kiri ini. Kita akan memakai ordo 2 kali 2 jika dia satu variabel, maka kita juga menggunakan pada X aksen Y kita akan memakai ordo 2 kali 2. Tetapi jika kita menjumpai dua variabel bebas, maka kita akan memakai ordo 3 kali 3 yang bagian X aksen X nya dan bagian kanan yaitu X aksen Y kita akan memakai 3 kali 3 juga. Nah, di sini kan sudah kita perhatikan bahwa untuk menentukan suatu koefisien regresi dengan pendekatan matriks, kita akan coba dengan menggunakan untuk satu variabel bebas. Nah, untuk satu variabel bebas berarti kita akan menggunakan ordo 2 kali 2 yang di bagian X aksen X pangkat minus 1. Nah, maka ordo 2 kali 2 yang terdapat di sebelah kiri yaitu N, sigma XI1, sigma XI1, sigma XI12 pangkat minus 1 akan kita kalikan dengan sigma ordo 2 kali 2 yang ordo 2 yang ada di sebelah kanan yaitu sigma XY1 YI sigma YI XI1. Nah, itu sudah menjadi persamaan 11. Nah, bagaimana cara selanjutnya? Nah, selanjutnya untuk membuat persamaan ini terlihat lebih jelas, maka tanda I dalam persamaan 11 akan kita hilangkan untuk mengetahui inverse-nya. Nah, kita hilangkan I yang terdapat pada persamaan 11, maka akan menghasilkan sigma X12 per N sigma X12 dikurang sigma X1 dikali sigma X1, lalu sigma XI1 per N sigma X12 dikurang sigma X1 kali sigma X1. Nah, di sini negatif dan juga di sini negatif karena sudah diinverskan. Nah, selanjutnya negatif sigma X1 per N sigma X12 dikurang sigma X1 dikali sigma X1. Begitu juga dengan hal ini. Nah, begitu juga dengan yang di sebelah kanan, kita harus hilangkan I-nya juga, maka menghasilkan sigma Y dan sigma Y X1. Nah, itu merupakan persamaan 12. Biar bisa kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita sederhanakan sisi kanan yang ada di persamaan 12 yaitu sigma Y dan sigma Y X1. Kita sederhanakan ke ordo 2 kali 2 yang kita dapat tadi yang bagian X aksen X. Kita kalikan ke dalam, maka kita akan memperoleh persamaan 13 yang ini. Nah,
di persamaan 13 tidak ada lagi yang sigma Y karena sudah kita sederhanakan ke setiap matriks ordo 2 kali 2 ini. Nah, selanjutnya untuk menyederhanakan ini bisa kita dapatkan bahwa beta 0 sama dengan ini, beta 0 beta 1 sama dengan sigma x12 dikali sigma Y per n sigma x12 dikurang sigma x1 kali sigma Y x1 per sigma x1 kali sigma x1. Begitu juga dengan beta 1 nya kita peroleh ini karena sudah kita sederhanakan. Selanjutnya dari persamaan 14 bisa kita peroleh peroleh rumus koefisien regresinya, yaitu beta 0 sama dengan sigma x12 dikali sigma Y dikurang sigma x1 dikali sigma Y x1 per n dikali sigma x12 dikurang sigma x1 pangkat 2. Nah, begitu juga dengan beta 1. Jadi kita udah mendapatkan dua persamaan dari persamaan 14 tadi. Jadi berapapun nanti permasalahan yang kita dapatkan untuk menentukan koefisien regresinya ya dengan menggunakan rumus 15 dan rumus 16 ini. Nah, satu lagi permasalahannya itu tadi jika kita menggunakan menjumpai yang satu variabel bebas. Bagaimana jika kita menjumpai dua variabel bebasnya? Nah, tadi di awal sudah saya katakan kalau kita menjumpai dua variabel bebas, maka yang kita gunakan itu ordo 3 kali 3 yang bagian x aksen x. Jadi x aksen x pangkat minus 1 dikali x aksen y. Jadi x aksen x pangkat minus 1 yang kita gunakan di situ ordo 3 kali 3 yang di persamaan 10 tadi. Nah, kita akan menggunakan cara yang sama dengan variabel bebas yang satu, tapi yang kita pakai 3 ordo 3 kali 3 yang di sebelah kiri, baru yang ordo 3 yang di sebelah kanan, yaitu x aksen y. Nah, ini kita peroleh dari persamaan 10 tadi. Ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan, baru inverse kan. Nah, maka kita akan peroleh hasilnya seperti ini. Caranya seperti yang tadi, kita sederhanakan dengan cara mengalihkan yang ini, yang sigma yi x i1 sigma yi x i2. Nah, kita hilangkan i-nya baru kita sederhanakan ke sebelah kiri. Maka kita akan bisa terlihat dalam persamaan 15 sifat matriks x aksen x sangat terlihat untuk rumus B0, B1 dan B2. Kesemuanya memperhitungkan nilai y, x1 dan x2. Nah, kan kita jadi memperoleh karena udah kita sederhanakan ke sebelah kiri tadi, maka kita memperoleh ini beta 0 sama dengan ini, beta 1 sama dengan persamaan ini, beta 2 sama dengan persamaan ini. Nah, jadi begitulah cara menentukan koefisien regresi dengan cara-cara seperti itu, yaitu dengan memperhatikan setiap persamaan, lalu memasukkan dan menyederhanakannya tadi. Dari sini sudah kita sederhanakan lagi bahwa beta 0 sama dengan y topi dikurang beta 1 kali x1 topi dikurang beta 2 kali x topi 2. Nah, di mana y topi di sini sama dengan rata-rata y. Nah, di sini rata-rata y dikurang beta 1 kali rata-rata x1 x2, rata-rata 2-nya x topi 2, x1-nya yaitu x1i dikurang rata-rata 1, x2 sama dengan x2i dikurang rata-rata 2, y sama dengan y1 dikurang rata-rata y. Jadi menggunakan cara yang sama seperti ini bisa kita peroleh rumus koefisien beta untuk regresi dengan jumlah variabel bebas berapapun, dan pasti dengan cara yang sama yang saya jelaskan tadi. Terima kasih, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kekeliruan dalam menggunakan rumus regresi berganda, terutama pada perbedaan nilai koefisien B1 dan B2 dalam mempengaruhi nilai Y.
Seperti yang sudah saya paparkan di sini, persamaan 16 yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat kekeliruan di mana ketika mencari nilai B1, maka yang diperhitungkan hanyalah X1 tanpa X2, sehingga hasil koefisien dari B1 itu adalah salah. Begitupun kesalahan yang sama terjadi ketika kita menghitung koefisien dari B2 tanpa memperhitungkan nilai dari X1. Jadi di sini koefisien dari B1 itu hanya memperhitungkan nilai X1 tanpa X2. Begitupun ditinjau dari koefisien B2 tanpa memperhitungkan nilai dari X1. Jadi kesalahan yang terjadi pada persamaan 16 ini akan terjadi pada saat kita menghitung dari B0 yang terdapat pada persamaan 15. Begitu pula perbedaan rumus yang terjadi. Biasanya perbedaan rumus itu dapat ditemukan dari beberapa sumber buku teks statistik, yang dimana di sini hanya disampaikan bahwa untuk regresi berganda rumus dari beta itu yang digunakan tanpa menjelaskan bahwa rumus tersebut berlaku hanya untuk regresi dengan 2 variabel bebas dan tidak lebih. Jadi sebenarnya rumus-rumus itu dicari atau diperoleh untuk beberapa variabel tertentu saja. Contohnya seperti 2 variabel bebas, hanya 2 variabel bebas, tidak boleh lebih dari 2 variabel bebas. Dan untuk selanjutnya, jika rumus regresi berganda 2 variabel bebas digunakan saat melakukan pengolahan data regresi dengan lebih dari 2 variabel bebas, terjadi kebingungan atau kekeliruan untuk setiap perhitungan nilai beta variabel yang menjadi X1 variabel lainnya mana yang akan menjadi X2. Jadi terdapat kebingungan ketika kita mencari nilai koefisien dari beta, di mana tidak tahu bagaimana cara untuk mencari nilai beta itu, nilai koefisien itu dengan variabel X1 atau X2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan regresi berganda 3 variabel bebas menggunakan pendekatan matriks. Nah, persamaan yang digunakan yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3. Selanjutnya, di sini saya memberikan sebuah data untuk persamaan regresi di atas, yaitu pada ini merupakan tahunnya, GNP, jumlah rumah tangga, tingkat pengangguran, dan total penjualan plastik. Di mana Y sama dengan total penjumlahan plastik, X1 sama dengan GNP, X2 sama dengan jumlah rumah tangga, dan yang terakhir X3 tingkat pengangguran. Selanjutnya, di sini saya memberikan sebuah tabel dari X1, X2, X3, dan Y di atas sesuai dengan yang di atas. Nah, di sini X1-nya berjumlah 20.586, X2-nya 25.215, X3-nya 102,2, Y-nya 120.690, dan begitu selanjutnya untuk X1 kuadrat, X2 kuadrat, X3 kuadrat, X1 dikali X2, X1 dikali X3, X2 dikali X3, X1 kali Y, X2 kali Y, dan X3 kali Y. Sehingga diperoleh matriks X dan Y sebagai berikut. Nah, di sini merupakan matriks X. Nah, ini merupakan matriks Y, di mana matriks X yaitu X1, X2, dan X3, matriks Y sama dengan Y. Dari matriks X dan Y dapat disusun menjadi beta sama dengan X aksen dikali X diimpaskan, kemudian X aksen dikali Y. Nah, sehingga matriks XTX sama dengan N yaitu jumlah dari data, kemudian sigma X1, sigma X2, sigma X3. Ini merupakan baris pertama. Kemudian untuk baris kedua sigma X1 dikuadratkan,
kemudian sigma X1 dikali sigma X2, sigma X1 dikali sigma X3, dan untuk baris ketiga yaitu sigma X2, sigma X1 dikali X2, sigma X2 dikuadratkan, sigma X3 X dikali X2. Nah, untuk baris keempat, sigma X3, sigma X1 dikali X3, sigma X2 dikali X3, dan sigma X3 dikuadratkan. Nah, untuk matriks Y, sigma Y, X1 dikali Y, X2 kali Y, X3 kali Y. Nah, di sini dari matriks X dan matriks Y akan dikalikan. Nah, di sini sudah saya berikan data matriks X dan matriks Y. Nah, matriks X ini akan diinverskan. Di sini bisa kita lihat akan diinverskan. Nah, hasil invers yang diperoleh yaitu sesuai dengan yang di layar, yaitu yang ini sigma X, dan akan dikalikan ke matriks Y, sehingga diperoleh nilai matriks beta menjadi 202,50, 6,215, 1,453, minus 471,56, sehingga dapat disusun persamaan regresi dari matriks yang ini menjadi sebuah persamaan awal, persamaan yang tadi ya, yang pertama kali kita masukkan, yaitu Y sama dengan 2020,50 ditambah 6,215 dikali X1 ditambah 1,493 X2 dikurang 471,56 X3. Terima kasih. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon dimaafkan.